Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Hilmi Munadil Aditama dengan NIM 1910115212. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan media pembelajaran dari tugas mata kuliah media pembelajaran geografi, yang mana materi yang saya ambil yaitu negara maju dan berkembang. Jadi ini merupakan materi mata pelajaran dari geografi yang bahasannya tentang negara maju dan berkembang, materi dari kelas 12 semester 2. Jadi masuk slide pertama, tidak semua negara dikatakan sebagai negara maju, ya, dan tidak juga semua negara itu dikatakan sebagai negara berkembang. Jadi untuk menentukan sebuah negara itu masuk dalam kategori negara maju atau negara berkembang, ini ada beberapa indikator yang digunakan sebagai pedoman, ya. Nah, di sini ada 5 indikator, ya. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita adalah ukuran standar hidup suatu negara yang diperoleh dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Nah, secara singkatnya, pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional per jumlah penduduk. Nah, kita tahu Indonesia sendiri kan, ya, kalau itu penduduknya kan banyak. Jadi pendapatan dari jumlah penduduk tersebut kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, yang kemudian jumlah penduduk Indonesia ini kan relatif banyak. Jadi makanya Indonesia itu pendapatan per kapitanya cenderung rendah. Karena apa? Angka pembaginya itu tinggi. Contoh sederhana mungkin dalam sebuah keluarga ada 3 orang, umpamanya ayah kalian, ibu kalian, dan kalian. Jadi secara logika satu orang itu menanggung 3 orang, termasuk dirinya sendiri, ya, yang bekerja yaitu ayahnya. Seandainya berarti ayah itu menanggung dirinya sendiri, kemudian menanggung anak, makanya semakin banyak anggota keluarganya atau semakin banyak jumlah penduduk, nah, maka faktor angka pembagi juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua itu jumlah penduduk miskin. Nah, jadi gini, angka kemiskinan itu kan bisa dihitung, ya. Jadi kita lihat semakin banyak angka kemiskinannya, berarti dia cenderung masuk ke kategori negara berkembang. Tapi kalau seandainya angka kemiskinannya rendah, nah itu berarti cenderung masuk ke negara maju. Kemudian yang ketiga ini ada tingkat pengangguran. Nah ini yang paling mudah diukur. Nah, kalau tingkat penganggurannya ini akan berkaitan dengan banyak hal, ya. Jadi mungkin kalau orangnya menganggur, kemudian timbul hal-hal yang ingin berkaitan. Jadi kalau seandainya orang menganggur, tidak punya uang, nah kemudian terjadi kriminalitas. Nah pengangguran ini apa sih itu? Apa pengangguran? Nah, kita mengetahui bagaimana itu pengertian dari pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah angkatan kerja yang tidak atau sedang mencari pekerjaan. Jadi semakin banyak tingkat pengangguran itu dalam sebuah negara, maka ini termasuk dalam kategori negara berkembang. Dan semakin sedikit tingkat pengangguran, jadi yang dari dalam satu negara itu, maka termasuk negara maju. Kemudian indikator yang keempat yaitu angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Nah, kalau berkaitan dengan angka kematian bayi dan ibu melahirkan ini juga berkaitan dengan fasilitas kesehatan, ya. Jadi maksudnya kalau fasilitas kesehatan atau fasilitas itu semakin bagus, tentu
angka kematian bayi dan ibu itu cenderung rendah. Tapi apabila fasilitas atau sarananya itu kurang baik, nah ini cenderung angka kematiannya ini akan lebih tinggi. Ini terjadi pada negara berkembang. Kemudian indikator selanjutnya itu angka melek huruf. Nah, apa sih maksudnya orang yang berkaitan angka melek huruf itu? Nah, ini orang yang berkaitan yang juga dengan pendidikan. Nah, kalau ini jadi suatu negara dikatakan sebagai negara maju apabila angka melek hurufnya tinggi. Sebaliknya dikatakan sebagai negara berkembang apabila angka melek huruf itu menunjukkan rendah. Karakteristik negara maju. Karakteristik negara maju. Jadi sebelum kita membahas karakteristik negara maju, kita mengetahui dahulu bagaimana itu pengertian dari negara maju. Nah, negara maju itu merupakan sebutan yang digunakan untuk negara yang memiliki pendapatan per kapita relatif tinggi daripada negara berkembang ya. Jadi untuk negara maju ini mereka untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pangannya itu memadai. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan itu juga lebih memadai dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang di sini adalah ada 3 hal yang dikelompokkan. Jadi ada tiga hal yang dikelompokkan, yaitu dari karakteristik dari negara maju ini ada 3 hal yang dikelompokkan. Kemudian dari segi perekonomiannya, kependudukannya, dan teknologinya. Kalau negara maju, perekonomiannya itu yang tadi pendapatan per kapitanya tinggi, kemudian pertumbuhan ekonominya tinggi, aktivitas perekonomian utama pada bidang industri dan jasa. Jadi di negara maju dia lebih ke industri dan jasa. Kemudian yang keempat, hasil kegiatan industri sebagai komoditas ekspor, mereka itu memproduksi tidak hanya untuk negaranya sendiri, tapi juga mengekspornya ke negara-negara lain. Dan kemudian ini untuk kependudukannya, negara maju ini angka pertumbuhan penduduk per tahun itu relatif rendah. Kemudian angka kematiannya juga termasuk rendah. Usia harapan hidupnya tinggi, tingkat pendidikannya relatif tinggi, dan tingkat penganggurannya rendah. Kemudian teknologinya, bagaimana sih teknologi di negara maju? Jadi teknologi di negara maju tentunya mengikuti dengan lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang yang cenderung lebih baik itu dia mendukung produktivitas ekonomi di negara maju. Dan negara berkembang itu mungkin dari contoh umpamanya di pertanian. Nah, kalau di negara berkembang umumnya ini masih menggunakan tenaga manusia atau kerbau, sedangkan di negara maju sudah menggunakan mesin seperti traktor dan lain sebagainya. Nah, itu tadi beberapa tiga karakteristik negara maju yang kalau mungkin anak-anak atau siswa-siswi mungkin ada pertanyaan, jadi silahkan bertanya. Persebaran negara maju di benua Eropa yang termasuk negara maju ada Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, dan Swiss. Untuk di benua Asia itu ada Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Untuk di benua Amerika ada Kanada dan Amerika Serikat. Untuk benua Afrika ada Afrika Selatan,
Untuk benua Australia ada Australia dan Selandia Baru. Nah, ini merupakan persebaran dari negara-negara maju. Karakteristik negara berkembang. Di negara berkembang dibagi ke dalam 3 karakteristik juga ya. Nah, dari segi perekonomiannya, kependudukan, dan teknologi. Kita lihat dari segi perekonomiannya, pendapatan per kapita rendah, kemudian pertumbuhan ekonomi rendah, mata pencaharian penduduk umumnya agraris, kemudian komoditas ekspor berupa bahan mentah. Dari karakteristik kependudukan, angka pertumbuhan penduduk per tahun tinggi, angka kematian penduduk per tahun tinggi, usia harapan hidup rendah, tingkat pendidikan penduduk relatif rendah, angka pengangguran tinggi. Dari karakteristik teknologi, masih menggunakan teknologi sederhana dengan sumber tenaga manusia, dan teknologi tepat guna belum digunakan secara optimal oleh negara berkembang. Jadi dilihat dari kedua karakteristik, dari baik itu karakteristik negara maju dan berkembang. Jadi anak-anak sekalian, jadi apakah Indonesia ini termasuk negara yang mana? Persebaran negara berkembang. Jadi di benua Asia ini ada Kazakhstan, Afghanistan, India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Yaman. Kemudian ini di benua Amerika, ini ada Meksiko, Guatemala, Republik Dominika, Jamaika, Brazil, dan Argentina. Untuk benua Afrika nih ada Mali, Nigeria, Angola, dan Zaire. Kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kerjasama negara maju dan berkembang itu dasarnya adalah seperti inilah manusia. Nah, manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial ya tidak bisa hidup sendiri kan, karena dia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bertahan hidup, dan begitu pun dengan negara-negara itu membutuhkan bantuan dari negara lain. Hubungan antara negara satu dengan negara lain itu bisa disebut kerjasama internasional. Maka kerjasamanya dalam ekonomi, contoh misalnya dalam ekonomi, nah berarti bisa disebut hubungan kerjasama ekonomi internasional. Jadi apa sih tujuan dari hubungan ekonomi internasional? Nah, ini tentunya yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, mana ada beberapa barang yang ada di negara A tapi tidak ada di negara B, dan begitupun sebaliknya yang kedua. Nah, selain itu juga untuk mencari keuntungan. Jadi gini, semua jumlah negara-negara itu perlu kerjasama dengan negara lain. Nah, di sini ada kerjasama bilateral ya, ada 2, kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Nah, itu bentuk-bentuk kerjasama ya. Jadi contoh dari kerjasama bilateral itu yaitu kerjasama Indonesia dan Belgia. Sedangkan untuk kerjasama yang satunya ini masih bilateral juga. Nah, kerjasama Indonesia dengan Luxembourg. Nah, kemudian kerjasama multilateral. Jadi kerjasama ini berarti lebih dari 1 atau 2 negara. Jadi dia ada beberapa negara. Jadi contoh dari kerjasama multilateral ada APEC, MEA, OPEC, dan MIA. Nah, jadi mungkin sampai di sini
apa yang mungkin saya dapat bahas terkait dengan media pembelajaran yang saya buat tentang negara maju dan negara berkembang, materi kelas 12 semester 2. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.